Assalamualaikum penggemar Santo Mantri ODGJ. Hari ini Santo Mantri ODGJ permak wajah dan permak rambut di Salt Cut Barbershop di Winong, biar awet muda seperti Dek Arifin. Pencungkur mantri ini bernama Mas Freddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kita ke langganan viewer subscribers. Oke, Sehat, Mas, silakan semuanya. Pak. Mas ini sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Jiwanya sehat? Alhamdulillah sehat. Yang megangi kamera sehat? Sehat, sehat. Ya. Alhamdulillah. Sini Mas, kameramen dadakan. Kita di Sokat, di tepatnya Winong, ini termasuk Winong ya? Iya, Winong. Winong dekat masjid ya? Dekat masjid. Masjid. Nah, ini pemiliknya bernama Mas Freddy. Mas Freddy. Bagi orang-orang party sekitar yang mau cut ya, mau istilahnya apa namanya, mempermudah diri, Merapikan kemudian lah. merapikan biar rileks, rambutnya biar rapi, bisa ke Solkat. Nah, habis ini kita bincang-bincang sama Mas Freddy karena katanya ada informasi di tetangganya itu ada yang gangguan jiwa seperti itu. Iya, betul. Kalau di area sekitar sini gimana, Mas? Alhamdulillah aman ya jiwanya ya. Ada sih Pak, tapi ya nanti dulu. Ya nggak apa. Kebanyakan pemirsa, Lakbis. kebanyakan pemirsa untuk usia-usia remaja itu biasanya masalah hati ya. Ya. Hati retak, akhirnya jiwanya terganggu. Kita ngobrol-ngobrol dulu terkait ODGJ yang di tetangganya. Siapa tahu nanti Mantri Santo bisa bantu. Ini sudah muda banget ya. Usianya berapa, Mas? Usia 27. Masya Allah 27. Saya 40. Hampir mirip usianya. Oke, ini Mas. Langsung saja. Gimana Mas ceritanya di tetangganya itu? Jadi gini Pak. Jawa apa Mas? Dulu itu temanku waktu kecil lah, zaman dhisik, dolan ngasih lali mangan lah istilah. Sambil duduk sini nggak apa-apa biar nggak capek. Dolanan layangan, dolanan pokoknya sepeda-sepedaan. Terus setelah itu dia kan merantau nih ke Malaysia. Jadi terus lama nggak kelihatan, terus tiba-tiba dia itu pulang. Nah pulang-pulang ada kabar kalau dia itu mengenai gangguan jiwa. Nah terus kata ibuku sih di rumah itu dia tuh sering muter-muter rumahnya. Tapi gejalanya awalnya sih sering menyendiri di dalam ruangan. Ngobrol sama orang lain? Nggak mau sih. Nggak mau. Menarik diri ya? Awal-awalnya sih masih ingat ya, ditanyain gini sama ibuku, masih ingat Freddy enggak? Masih. Tapi kalau sekarang udah tambah parah. Kalau lihat cahaya gitu, seneng apa dia lebih ke yang gelap-gelap? Kayaknya lebih yang ke gelap-gelapan. Pernah berobat, Mas?
Belum sih setahu. Belum. Tapi kemarin kabar terakhir sih katanya mau dibawa ke apa gitu loh. Berobat ya. Berobat lah intinya. Daerahnya daerah mana? Lebih tepatnya di Pakis Tayu. Pakis Tayu. Pakis Tayu. Ya mudah-mudahan nanti kalau seandainya sudah tahu tempatnya, nanti akan edisi selanjutnya untuk mengedukasi keluarga. Kalau belum punya BPJS, bisa diuruskan Mas itu. BPJS-nya boleh mandiri, tapi kalau misalnya nggak punya, program pemerintah ini ada KIS PBI yang dari pemerintah. Gampang caranya. Nanti diusulkan dari pihak desa. Syarat-syaratnya ada, diantaranya ada surat pengantar dari puskesmas, kemudian ada kartu keluarga itu KTP, terus foto rumah samping kanan, samping kiri, depan, rekening listrik, kirim dari desa, terus nanti dinas sosial akan membuatkan kartu KIS itu, dan itu bisa untuk berobat di bulan berikutnya. Oh gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau ada kesulitan bisa hubungi Mantri Santo, tak mediasi antara dari pihak desa, keluarga sampai dinas sosial. Oh gitu. Udah bisa tertangani. Iya, soalnya kalau enggak tertangani, lama-lama bisa di jalan lebih susah. Pernah lihat ODGJ yang di jalanan? Atau mungkin ada pengalaman dikejar-kejar? Enggak ya? Enggak ada ya. Atau dulu pernah mengejar-ngejar kekasih kemudian enggak jadi? Enggak apa-apa. Saya juga sering dulu. Nah, ditolak itu hal biasa ya. Oke, yang muda-muda jangan patah semangat ya. Siapapun jodoh kita ya, insya Allah itu akan mendekat kalau sudah takdirnya. Karena memang rata-rata kalau di Pantiku itu dari 100 orang 90-nya laki-laki Mas. Oh, kebanyakan yang gila itu laki-laki ya. Istilahnya kalau laki-laki itu seakan-akan kuat, tetapi dalamnya itu rapuh dan butuh kasih sayang. Itu ya 10% 10 orangnya itu wanita. Oh gitu ya. Karena wanita itu kata riset ya, itu kan banyak bicara, banyak cerita pada temennya gitu kan. Kalau cowok itu kan aku iso dewe kayak gitu, aku bisa menyelesaikan sendiri, padahal ternyata butuh orang lain untuk sebagai konseling, konselor, atau ngasih masukan-masukan gitu. Ya. Mudah-mudahan Mas juga termasuk golongan-golongan yang kuat ya. Amin. Nah, di setting semuanya ini orang-orang kuat luar biasa. Ini cari nafkah sampai jam 9:30. Ini Mas siapa Mas namanya? Mas Dani. Iklan kalau ini ya. Iklan. Ini Mas siapa? Bapak Habib. Ya. Terima kasih Mas atas waktunya. Mudah-mudahan edukasi ini bisa membangun keluarga untuk sadar untuk berobat. Jangan sampai terlambat gitu ya. Terus juga mengingatkan kepada pemuda-pemuda saat ini jangan sampai main-main yang namanya obat-obatan yang terlarang, karena itu juga akan membuat kita sarafnya itu rusak lama-lama dari normal menjadi gangguan kejiwaan. Kemudian ada pesan-pesan. Ini langganan saya, Solkat ini. Kalau saya nggak potong di sini nggak cocok, saya ngulang ke sini. Dulu pernah saya cari-cari ke sana kemari. Mas ini kayaknya nggak di sini dulu ya? Di tempat lain kan, gitu. Jatuh hati di Solkat. Karena manajernya ini sabar, penakluk ODGJ. Gitu. Ada kesan-kesannya mungkin Mas saat bertemu mungkin pertama kali? Saat bertemu dengan ini? Galak, ramah apa? Ramah sih. Ramah ya. Maksudnya saling tanya lah, sharing-sharing tentang ODGJ itu. Asik juga kan. Betul. Pengalaman tentang nangani ODGJ itu gimana. Padahal kan ODGJ kan ya galak-galak ya. Galak-galak. Ganas lah. Pernah ada pengalaman ODGJ itu didekati sama kepala desanya, Mas, tendang kepala desanya. Jak gitu. Ngambil senjata sajam ya, ditaruh di dekat lehernya gitu. Terus Pak polisi kan nggak bisa bergerak apa-apa saat itu. Gitu. Terus akhirnya saya dipanggil Pak Santo aja yang maju gitu. Terus akhirnya Mas, ayo sini, adus. Tiba-tiba itu dijatuhkan sajamnya,
tak mandiin nurut, orang tak potong dulu. Kalau sudah mau potong rambut, itu ODGJ-nya sembuh. Jadi kalau yang rambutnya panjang-panjang nih, itu tanda-tanda, tapi yang tidak semua ya. Jadi awal pertama saya ketemu sama Mas Freddy itu rambutnya panjang segini. Terus saya bercerita kalau ODGJ itu salah satunya itu rambutnya panjang dan kotor. Kalau Mas Freddy ini sih ganteng ya rambutnya. Tapi sekarang rambutnya rapi dan saya ke soul cut ya. Oleh karena itu bagi yang perawatan dirinya kurang celing, kurang glowing bisa ke soul cut. Ya, itu mungkin Mas. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan usahanya makin lancar. Amin. Personalnya tidak hanya 2, nanti bisa jadi banyak dan bercabang-cabang. Amin. Tapi hati nggak boleh bercabang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Mantri Santo mengambil KTP-nya di Arifin. Tanggal sekarang ya 30. Alhamdulillah KTP di Arifin sudah jadi celing. Alhamdulillah Mantri habis ngambil KTP di Arifin, mampir rumahnya tetangga dulu dibuat tempat tinggal sementara. Napak tilas rumah yang disinggahi di Arifin, rumah tetangga yang dulu disinggahi ibunya yang gangguan jiwa, terus neneknya juga gangguan jiwa, dan di Arifin tinggal di sini menjadi saksi bisu apa yang terjadi di keluarga itu. Kategori miskin. Ya, Upi itu nama dari ibunya di Arifin. Assalamualaikum. Nih rumahnya. Ya, ini pemirsa rumahnya di Arifin. Ini rumah saksi bisu di mana terjadi kekerasan dan kesedihan yang mendalam yang dijalani di Arifin setiap harinya. Ini kita ke lokasi TKP. Ini kabel-kabel yang biasanya dipakai untuk menyiksa Arifin, ibunya. Ibunya kalau kambuh menghajarnya dengan kabel. Ini pertemuan pertama kali dengan Mantri yang dulu. Kita tengok tempat tidurnya di Arifin ya. Ini. Ya, di sini. Ini kamarnya di Arifin.
Ini status rumahnya bukan milik sendiri tapi tetangga. Ini baju di Arifin, kerudungnya ibunya. Ini masih, ini sarungnya. Kita tengok kamar mandinya. Ini tempat masak di Arifin. Sekarang tinggal kenangan. Di Arifin sekarang sudah tinggal di tempat yang layak. Di sini yang terjadi di mana air panas ditumpahkan. Ya, ibunya kalau kambuh itu ngambil air panas ditumpahkan ke kakek neneknya di Arifin. Ya pemirsa, ini adalah saksi bisu di mana terjadinya kekerasan psikologis, fisik yang terjadi pada Ade Arifin di masa lalu. Seperti ini ya. Ini ada tulisan Arifin. Arifin. Ekspresi kebingungan yang begitu dalam. Kita coba lihat ya.